Halo teman film dimanapun kalian berada, bertemu kembali di channel Teman Film. Channelnya orang yang suka nonton film tapi gak sempat nonton berjam-jam dan akhirnya lebih suka mendengarkan alur ceritanya saja. Ya, tepat sekali, di sini tempatnya. Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India yang berjudul Tan Haji. Film yang dirilis pada tahun 2020 ini diperankan oleh Ajay Devgan, Saif Ali Khan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini mengisahkan tentang keberanian dan pengorbanan seorang komandan perang untuk bangsanya. Ingin tahu kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Berkisah di negeri barat di zaman jauh sebelum adanya teknologi canggih, sejak kecil Tan Haji diajarkan bertarung oleh sang ayah. Sawari karni hai. Teri dhal ko bhi dhar hai Tanya. Suatu malam, terjadi peperangan hebat yang mengharuskan sang ayah pergi berjuang dan meminta Tan Haji untuk menjaga ibu dan saudaranya yang bernama Suryaji. Saat itu, Tan Haji menyaksikan bagaimana ayahnya berjuang hingga titik darah penghabisan. Dan pada saat itu, sebelum kematiannya, sang ayah mewariskan tanggung jawab besar kepada Tan Haji untuk memperjuangkan kemerdekaan ibu pertiwinya. 17 tahun kemudian, setelah kematian sang ayah, kejahatan semakin merajalela. Meski begitu, secercah harapan datang dari perbukitan barat. Dia adalah Shivaji yang menjadi pemimpin dari rakyatnya dan memiliki tangan kanan yang sangat disegani, yaitu Tan Haji yang merupakan pejuang dari Maratha. Pasukannya berkamuflase di balik perbukitan dan menyerang prajurit kerajaan Mughal yang membuat para prajurit Mughal mendapatkan kuburannya. Dan pada saat itu, mereka berhasil menguasai 40 benteng. Diketahui, kerajaan Mughal tak bisa menerima kemenangan kerajaan Maratha. Aurangzeb sebagai Raja Mughal meminta panglima perangnya yang bernama Mirza Raje untuk melakukan rencana liciknya dengan mengadu domba kerajaan lain untuk bersama-sama menyerang Maratha. Dan pada saat itulah, Shivaji mendapati masalah besar. Mirza Raje langsung menyerang benteng Maratha yang terdiri dari Torna, Purdanar, Tikona, dan Kondana. Dan di saat itulah, di benteng Kondana ada ibu Shivaji yang bernama Ausaheb. Terlihat dia sedang berdoa untuk memohon keselamatan dan keadilan untuk kerajaannya. Karena tak mungkin memenangkan pertempuran yang akan terjadi, Shivaji memutuskan untuk menemui Mirza Raje. Kemudian, salah satu pasukan Maratha mengabarkan berita buruk ini kepada Tan Haji, jika 23 benteng kini telah dikuasai oleh Aurangzeb, termasuk Kondana. Bukan hanya itu, Shivaji pun ditahan, dan kini Kondana jatuh di tangan Aurangzeb, yang menandakan telah menguasai India Selatan. Saat itu, prajurit Mughal yang bernama Besakan mendeklarasikan kekuasaan kerajaannya di benteng Kondana. Karena diketahui, dalam pertemuan kemarin, Shivaji telah menyerahkan 23 benteng kepada kerajaan Mughal. Hal ini membuat Ausaheb tak mampu berbuat apa-apa dan membiarkan bendera Mughal berkibar di setiap penjuru benteng. Besakan meminta agar Ausaheb memakai sendalnya sebelum kepergiannya. Namun Ausaheb menolaknya dan bersumpah tidak akan memakai sendalnya sebelum bendera Maratha kembali berkibar di sana. 4 tahun pun berlalu dan bendera Mughal masih berkibar di benteng Kondana. Terlihat Ausaheb terus merenungi penghinaan ini. Bersamaan dengan itu, Shivaji telah kembali ke Rajgat setelah menipu bangsa Mughal. Di saat itu juga, seorang mata-mata memberikan sebuah kabar jika Aurangzeb mengerahkan 2.000 pasukan untuk menguasai Delhi yang dipimpin oleh Udayaban Rathore. Udayaban sangat berbahaya.
Yang diketahui, beberapa bulan yang lalu diperlihatkan jika Aurangzeb bermain catur manusia melawan Shah Pahlavi yang merupakan raja dari Iran. Aurangzeb menggunakan Udayaban sebagai pionnya yang saat itu berhasil memenangkan permainan. Hal itu membuat Aurangzeb menjadikan Udayaban sebagai tangan kanannya. Hingga suatu malam, Udayaban dengan sengaja melawan prajurit Aurangzeb yang diyakini berkhianat. Itu dia lakukan agar mendapat kepercayaan lebih dari Aurangzeb. Dan saat itulah, Udayaban dipercaya untuk memimpin pasukan dalam misi menguasai Delhi. Yang lebih mengerikan lagi, kerajaan Mughal akan menggunakan meriam yang puluhan kali lipat besarnya dengan meriam pada umumnya. बनाने वाले ने इसे नाम दिया पूरा देहात तबाह. Meriam itu dinamai Nagin. Nagin akan digunakan untuk meluluhlantahkan Rajgad yang tak lain daerah Maratha. Menanggapi berita itu, Shivaji dan punggawa-punggawanya merundingkan hal tersebut. Salah satu panglima bernama Vishal terus memojokkan Shivaji karena kekuatan Shivaji saat ini tak mampu untuk melawan Mughal. Namun salah satu dari mereka menyatakan jika ada satu pejuang yang akan mampu melawan Mughal, dan pejuang itu adalah Tan Haji. Shivaji tentu sangat mengetahui kekuatan Tan Haji. Namun saat itu, Shivaji tak ingin melibatkan Tan Haji, karena dia tak ingin mengganggunya yang tak akan lama lagi mengadakan acara perjodohan anaknya. Sementara itu, Tan Haji teringat mendiang ayahnya ketika memandangi pedang miliknya. Sebagai seorang istri, Sapitri pun terus membakar semangat juang suaminya. Karena mereka hidup di zaman jauh dari kata modern, mereka menggunakan sebuah cermin untuk mengabadikan momen mereka. Di sisi lain, Udayaban yang sudah memulai keberangkatannya menyandra warga Maratha yang berhasil tertangkap. Bersamaan dengan itu, Udayaban berhasil mendatangkan wanita pujaan hatinya secara paksa. Yang diketahui, dia bernama Kamal. Terlihat Kamal tak berdaya di hadapan Udayaban. Sedangkan para prajurit Tan Haji bersiap-siap untuk mengundang Shivaji mengenai acara perjodohan anaknya. Yang dimana sesuai adat, mereka menjodohkan anak-anaknya sejak saat kecil. Agar raja nahi aaye na. Sementara itu, Udayaban dan prajuritnya telah sampai di pintu wilayah selatan. Dan hal itu mengundang keresahan terhadap Shivaji. Terlihat Tan Haji dan yang lainnya telah sampai di alun-alun kota. Yang saat itu, Tan Haji tertarik melihat cermin-cermin besar untuk dijadikan oleh-oleh buat sang istri. Sedangkan Shivaji terus kebingungan mengenai ancaman yang semakin dekat. Meski begitu, Shivaji tetap tak ingin Tan Haji mengetahui hal tersebut dan meminta agar semua yang mengetahui hal ini tidak membocorkannya kepada Tan Haji. Singkat cerita, Tan Haji tiba. Shivaji sangat menghormati kedatangan Tan Haji dan yang lainnya. Begitupun dengan Au Saheb yang menyambut hangat kedatangan mereka. Tan Haji sempat curiga mengenai prajurit-prajurit yang mempersiapkan senjatanya. Namun Shivaji tidak menghiraukannya. Saat itu Tan Haji mengingatkan jika Shivaji pernah berkata, siapa saja orang yang berhasil membelah pohon dengan tombaknya, maka dialah yang akan memimpin perang. Dan hingga saat ini, Tan Hajilah yang selalu memimpin. Namun Vishal mencela pembicaraan mereka jika membelah pohon dan membelah tubuh manusia sangatlah berbeda, dan dia juga berani melakukannya. Sebagai hiburan, Tan Haji pun mengajak Vishal duel untuk menguji keberaniannya. Namun pada akhirnya Tan Hajilah yang selalu menang. Hingga suatu malam, Vishal dan keponakannya yang bernama Choltia berencana mengadu domba Tan Haji dengan Shivaji dengan cara membongkar rahasia perang yang disembunyikan oleh Shivaji kepada Tan Haji. Madam Subedarji, Di pagi hari,
Tan Haji berniat membeli sebuah cermin sebelum kembali ke kediamannya. Namun saat itu Pisal segera memberitahukan semuanya. Terlihat si Paji kedatangan seseorang yang mereka sebut guru. की तैयारियां हो रही है Guru mengungkapkan mengenai hal yang akan dilakukan untuk menghadapi ancaman yang semakin dekat, dan hal itu diakui oleh si Faji. Guru pun menyinggung keputusan si Faji yang menyembunyikan hal tersebut kepada Tan Haji. मैं शंकर को साक्षी मानकर जो शपथ ली थी जीते जी लहराएंगे भगवा Dan ternyata Tan Haji yang telah tahu semuanya menyamar sebagai guru dan menyatakan jika kedamaian negerinya lebih penting dari kebahagiaan anaknya. Dan seketika itu dia memohon agar dirinya ikut serta berjuang melawan Udayaban. Aus Sahebun memberkatinya dan menyetujui permintaan Tan Haji. अब लहराओ डाना की फिर मिल Tan Haji pun mulai merancang rencana untuk menyambut Udayaban. Sedangkan Udayaban sendiri berencana akan melewati jalan yang disebut Sridon, dan itu pun sama dengan perhitungan Tan Haji. शिढोन राजे शिढोन Kemudian Tan Haji berencana menyerang Udayaban di sana. Pisal yang mengetahui rencana tersebut meminta Cultia mendatangi Udayaban untuk memberitahukan semuanya. Dan ternyata, selain benci kepada Tan Haji secara pribadi, Pisal pun ingin menjadi bagian dari Udayaban. Terlihat Jagat Singh memberitahukan mengenai kedatangan Cultia. Yang saat itu, Jagat Singh melihat sang adik yaitu Kamal dijadikan bahan tontonan oleh Udayaban. Udayaban segera menemui Cultia yang segera memberitahukan semuanya dan menyatakan mengenai keinginan Pisal sebagai sekutunya. Namun Udayaban akan mempercayainya setelah mata-matanya menyatakan hal yang sama. Dan ya, secara diam-diam, Udayaban telah menyimpan mata-mata di Maratha. Setelah mengutarakan hal yang sama, Udayaban pun menerima tawaran Pisal sebagai sekutunya dan mempersiapkan semuanya. इतनी बड़ी फौज के साथ Di sisi lain, Tan Haji dan prajuritnya mempersiapkan jebakan untuk menyambut Udayaban dan prajuritnya. Namun Udayaban tak kunjung menampakkan dirinya, hingga beberapa lama kemudian datang sekelompok prajurit yang diduga itu adalah prajurit Udayaban. Namun Tan Haji sempat heran mengapa jumlahnya lebih sedikit dari yang diperkirakan. Para pejuang mulai melakukan aksinya dan melawan semua prajurit tersebut. Namun ternyata mereka semua adalah orang Maratha yang dijadikan umpan sebagai prajurit Udayaban. Tak disangka, Udayaban melewati jalur air agar segera sampai ke benteng Kondana. Tan Haji dibuat heran mengapa Udayaban mengetahui semua rencana mereka. Pamannya dan Suryagi mencoba membangkitkan kembali semangatnya. Namun Tan Haji meminta semua prajurit untuk mundur dan segera mengumpulkan seluruh tentara untuk menjaga benteng. Sedangkan dirinya sendiri akan menyelesaikan tugas yang seharusnya dia selesaikan, meski nyawanya sendiri menjadi taruhannya. Terlihat, Udayaban telah berhasil sampai ke benteng Kondana dan mempersiapkan Nagin yang diarahkan ke Rajegad. Namun salah satu prajuritnya menyarankan untuk menunggu perintah dari Aurangzeb. उदयभान और नागिन कोंढा Mendengar kabar gembira tersebut, Aurangzeb sangat senang. Di suatu sisi, Tan Haji berhasil menemukan seorang kuncen yang mengetahui segala hal tentang benteng tersebut. Pria tersebut bernama Baba, yang pada saat itu Baba memberitahukan semua tentang benteng Kondana, termasuk jalan rahasia menuju ke sana. खाने के आंगन में एक बार पर Meski dirinya buta, Baba merasakan keberanian yang dimiliki oleh Tan Haji. Dia pun memberitahukan jika terdapat seseorang yang akan membantunya di sana yang bernama Garesar Naik, yang saat itu telah ditaklukkan oleh Udayaban. Garesar Naik merupakan penjaga benteng Kondana. आ गया था अगर मैं चिल्लाता तो आज तेरे सामने Dan saat itu, Udayaban menghukum salah satu bawahan Garesar Naik yang lupa menyerukan saat menjaga malam, yang membuat pria malang tersebut terjatuh dari benteng yang sangat tinggi. होशियार नहीं बोला उदयभान के दरबार में गलती की माफी नहीं Anggota Garesar Naik tak berhasil menemukan tentang pria malang yang terjatuh itu. Hingga kemudian, Tan Haji datang dan membawa jenazahnya. Meski saat itu Garesar Naik tak tahu jika pria gagah yang dihadapannya itu adalah Tan Haji. गद्दारी किसके लिए स्वराज के लिए Tan Haji sangat menyayangkan mengenai Garesar Naik yang telah tunduk kepada Udayaban.
Sebelum akhirnya, होशियार सूबेदार तानाजी मालुसरे। Geresar Naik pun mengetahui Tan Haji dan memutuskan untuk ikut berjuang bersamanya. Dia pun segera memberitahukan jika besok akan berlangsung acara perayaan agama di Benteng Kondana. Singkat cerita, Tan Haji diam-diam masuk dan mengikuti acara tersebut, yang saat itu Udayaban tak mengetahuinya. Namun Cultia menyadarinya dan hendak melaporkannya kepada Udayaban. Tetapi sebelum itu, Tan Haji berhasil menghabisi Cultia. Dan akhirnya Tan Haji ketahuan dan ditangkap untuk disandra. Tan Haji dengan sengaja membiarkan dia ditangkap agar dia berhasil menemukan akan rahasia di bawah akar beringin yang disebutkan Baba waktu lalu. ये कहे कि मैं तुमसे भगवे का नामो निशान Udayaban akan segera menghabisinya, namun Jagat Singh menahannya dengan alasan jika Tan Haji bisa dijadikan umpan. Meski akhirnya Geresar Naik dihabisi karena telah membiarkan Tan Haji masuk tanpa sepengetahuannya. Suatu malam, Jagat Singh menghampiri Tan Haji dan memberikan sebuah minuman agar tenaganya pulih. Diketahui, Jagat Singh ingin bekerja sama dengan Tan Haji demi menyelamatkan adiknya, dan dia pun menceritakan semua tentangnya. Jagat menyatakan jika awalnya mereka hidup berdampingan dengan Udayaban yang saat itu menjadi teman dekat mereka. Namun secara perlahan Udayaban cinta mati kepada Kamal, sebelum akhirnya Kamal dilamar oleh pangeran dari Tidwana. Hal itu membuat Udayaban tak mampu menerima kenyataan karena dirinya terlahir dari orang biasa. Kamal pun menikah, dan setelah itu Udayaban pergi tak tahu kemana. Hingga suatu hari, Udayaban diketahui bergabung dengan kerajaan Mughal. Dia menyerang kerajaan Tidwana dan membunuh suami Kamal, kemudian menculik Kamal. Mereka pun setuju untuk bekerja sama dan meminta agar Jagat Singh membuat Udayaban sibuk saat waktu penyerangan Tan Haji dimulai. Tan Haji pun dilepaskan dengan bantuan Jagat Singh dan berhasil menemukan jalan tersembunyi tersebut. Udayaban sangat marah karena seluruh prajuritnya tak mampu menemukan Tan Haji yang melarikan diri. पाटिल जी सब कुछ अचानक हो Di sisi lain, calon besan Tan Haji menyayangkan mengenai acara perjodohan anaknya yang terhambat karena Tan Haji tak ada di sana. Namun Sapitri dan Suryaji tetap akan menjalankan perjodohannya karena Tan Haji pergi demi kepentingan semuanya. Hingga kemudian Tan Haji kembali dengan luka di tubuhnya yang membuat Sapitri sangat sedih. और एक सपेरा उदयपान। Namun dalam kesedihannya, Sapitri tetap mendukung perjuangannya dan berjanji akan menyambut Tan Haji sebagaimana malam pertama mereka jika Tan Haji berhasil memenangkan peperangannya. Di sisi lain, Jagat diam-diam menghampiri Kamal dan memberitahu semua rencananya dengan Tan Haji. Jagat menyarankan agar Kamal menerima lamaran Udayaban sebagai pengalih perhatian. तानाजी का काम आसान हो जाएगा। Terlihat Udayaban sedang menghukum prajuritnya yang gagal menjalankan tugasnya. Sebelum akhirnya, Jagat datang dengan membawa kabar gembira jika Kamal telah menerima lamarannya. Mendengar itu, otomatis Udayaban sangat bahagia. Namun tak disangka, Udayaban tak teralihkan dan tetap fokus kepada Tan Haji. Sementara itu, Tan Haji mewariskan tanggung jawab yang sama kepada anaknya, seperti halnya yang ayahnya berikan dahulu sebelum kematiannya. Para pejuang pun disiapkan, yang salah satunya pemuda kurang jejeg yang bernama Gidia. Ibunya sangat bangga karena Gidia dapat melanjutkan perjuangan sang ayah yang sebelumnya telah gugur. Tan Haji membakar semangat semua prajuritnya, meski jumlahnya tak begitu banyak. Mereka pun berkumpul di kediaman Baba untuk mengatur segala rencananya dan memulai aksinya. 300 माओं के साथ कल्याण दरवाजे पर इंतजार करूंगा जाके कल्याण दरवाजा खोल दूं। हर बीच में एक जंगल। Di sisi lain, Udayaban mempersiapkan dirinya untuk meminang Kamal. Sedangkan pasukan Tan Haji terus berusaha dan mendaki benteng Kondana yang sangat tinggi. Mereka terus berjuang, meski salah satu dari mereka gugur dalam perjalanan. Perlahan,
Tan Haji dan prajuritnya berhasil sampai dan mulai menjalankan semua rencananya. Sebelum akhirnya keberadaan mereka diketahui oleh Udayaban. Di arah lain, Gidia dan beberapa prajurit lainnya saling melindungi agar bisa membuka pintu menuju tempat utama. Serangan yang dilakukan Tan Haji membuat Udayaban sangat marah karena pertahanannya sangat mudah ditembus. Tan Haji terus berusaha masuk ke pintu utama meski banyak dari prajuritnya yang berguguran. Terlihat, Udayaban pun mulai menunjukkan taringnya, sedangkan Tan Haji memikirkan cara untuk bisa melalui benteng. Tan Haji pun perlahan memasuki benteng dan membukakan pintu agar prajurit lain bisa masuk dan menyerang. Begitupun dengan Kamal yang memanfaatkan situasi ini untuk bisa kabur. Pertempuran semakin membara hingga menyebabkan Gidia gugur saat mencegah hal yang membahayakan prajurit lainnya. Terlihat, Udayaban bersiap meluncurkan meriam besarnya yang diarahkan ke Maratha, yang saat itu Shivaji dilanda kekhawatiran, begitupun dengan ibunya. Melihat meriam yang sudah disiapkan, Tan Haji bergegas ke puncak untuk menggagalkannya. Namun Udayaban berhasil membakar sumbunya, tetapi akhirnya Tan Haji berhasil mencegahnya, meski dia harus kehilangan tangan kanannya. Di tengah ketegangannya, Shivaji menyadari jika sedang berlangsung pertumpahan darah. Merasa dirinya tak mampu dan hanya bisa terdiam, dia bertekad melanggar perintah Tan Haji yang diminta tetap menjaga benteng kerajaannya. Yang akhirnya, dia pun berangkat untuk ikut serta dalam peperangan. Meski tangannya buntung, Tan Haji tak mengurangi keberaniannya untuk berjuang. Tan Haji tetap menjaga apa yang diwariskan ayahnya dan berhasil menyudutkan Udayaban, meski dirinya mendapati banyak luka. लोग वसीयत में बहुत को Hingga kemudian, Udayaban berhasil dihancurkan bersama meriam raksasanya. Pajar pun menyambut kemenangannya bersama pengibaran bendera kebesarannya. Shivaji pun sampai dan mendapatkan penghormatan terakhir dari sang pejuang yang memberikan sendal ibunya sebagaimana yang telah dijanjikan, meski semuanya harus kehilangan Tan Haji. Benteng Kondana berhasil ditaklukkan, yang membuat keinginan Aurangzeb untuk menaklukkan seluruh India hanyalah mimpi belaka. Perjodohan anak Tan Haji pun dihadiahi kematiannya yang gugur setelah menjaga kedaulatan negerinya. Begitupun dengan Sapitri yang menutup rapat pintu kamarnya dengan memenuhi janjinya untuk selalu menyambut Tan Haji seperti yang dijanjikan. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Tan Haji. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.